Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu diberikan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang mengeluh dikala tertimpa musibah. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Urusan orang beriman semuanya baik. Jika mendapat kemudahan, ia bersyukur dan itu baik untuknya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Ini hanya terjadi pada diri orang beriman. Seluruh hidupnya adalah ketaatan. 1 menitnya lebih baik daripada 1 detiknya. 1 jam lebih baik daripada menitnya. 1 harinya lebih baik daripada 1 jamnya. Esok harinya lebih baik daripada hari sekarang. Hampir saja ia menghadap Robnya dengan amal terbaik. Setelah itu ia akan beristirahat dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengurus kesedihan dari kami. Sesungguhnya Rob kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih." Dan ia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami tempat ini sedang kami diperkenankan menempatinya tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal." Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Aku takjub dengan orang muslim. Jika ia tertimpa musibah, ia mengharap pahala dan bersabar, dan jika ditimpa kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Sesungguhnya seorang muslim diberi pahala pada setiap hal, sampai-sampai suapan yang ia suapkan ke mulutnya." Hadis riwayat Baihaqi dan Toyalisi dari Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sanad sahih. Di dalam riwayat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aku takjub dengan orang beriman. Sesungguhnya tidakkah Allah Subhanahu wa taala menentukan sebuah takdir kecuali itu baik baginya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah dengan sanad sahih. Besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka ia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan tersebut, maka Allah pun ridho kepadanya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Di samping itu, Allah akan memberikan nikmat dan rasa tumaknina dan ketenangan. Tapi barang siapa marah dan membenci ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan marah kepadanya serta akan tetap menjalankan ketentuan dan takdirnya. Di dalam hadis-hadis tentang Bani Israel berikut ini terdapat ibrah dan pelajaran. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ada seseorang sebelum kalian yang terluka, lalu ia berkeluh kesah hingga akhirnya mengambil sebilah pisau dan ia memotong tangannya. Belum sempat darah mengalir, ia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Hambaku mendahuliku dalam urusan jiwanya, maka aku haramkan baginya surga.'" Hadis ini menunjukkan betapa agungnya kebesaran, sebab ia termasuk perkara yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran sebagai cahaya yang mampu membersihkan dosa-dosa dan melipat gandakan pahala. Dalam hal agama ia seperti kepala bagi badan, sedangkan nyawa seseorang itu mahal harganya dan harus dipelihara hak-haknya serta tidak boleh menyepelekannya, sebab nyawa adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang harus diarah pada hal-hal yang dikehendaki Allah sehingga ia menjadi suci, baik dan senantiasa dalam kondisi kuat dan mulia, mahal dan tidak dihargai murah dengan kotoran maksiat. Hari ini betapa banyak orang yang begitu ingin menghabisi dirinya sendiri tanpa sadar, baik dengan menghalanginya dari petunjuk dan iman, tidak mau berteman dengan orang-orang baik, menyeretnya agar berteman dengan orang-orang yang fasik dan ahli maksiat, atau dengan membuang-buang waktu dalam isu-isu kosong, kata-kata kotor, banyak tidur, dan berlebihan dalam perkara mubah, atau dengan mengkonsumsi minuman yang bisa mengundang berbagai penyakit dan menghilangkan nafsu makan minum bagi tubuh, atau dengan cara lain. Jika lelaki dalam hadis ini diazab gara-gara ia menyayat tangannya, lantas bagaimana dengan orang yang membinasakan diri dengan pandangan yang diarahkan kepada perkara haram? Barangkali ia melihat sekali lihat, namun itu mencelakakan dunia akhirat. Semua peristiwa itu pemicunya adalah pandangan. Betapa banyak pandangan yang berkata kepada pemiliknya,
tinggalkan aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita dan menerangkan bahwa pandangan itu bisa mendatangkan kebinasaan jika tidak ditundukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah ia menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb, wahai Ali, jangan susul pandangan dengan pandangan berikutnya. Sesungguhnya pandangan pertama menjadi milikmu dan yang kedua bukan hakmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi sebagai sanad hasan. Mata itu bisa berzina dan zinanya adalah melihat. Cukuplah zina mata sebagai perkara yang Allah haramkan kepada kita dan Dia telah melarang kita untuk mendekati zina tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jatah zina bagi setiap anak Adam yang pasti mengenainya dan tidak bisa ia hindari. Adapun mata, maka zinanya adalah melihat. Lisan zinanya adalah perkataan. Nafsu yang mengangan-angankan dan menginginkannya, sedangkan kemaluanlah yang akan membenarkan atau mendustakannya. Muttafaq alaih. Dan bagaimanakah dengan orang yang binasa karena telinga yang ia gunakan untuk mendengar perkara haram sampai ia merasa nyaman dengan kemaksiatan? Betapa sabarnya ia menjalani kondisi seperti itu hingga ajal menjemput, padahal ia berada di atas kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban tentang telinganya, apa yang sudah ia dengarkan dengan telinga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Betapa banyak telinga yang dipergunakan untuk melawan Allah dan Rasul-Nya, dan kita akan lanjut ke part keduanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.